Titi batang di batang bulu, kuning menggading di batang bulu, kuning menggading. Malam tadi pemimpilah datang, mimpi datang rasa bapaluk lawan si Adi, rasa bapaluk lawan si Adi. Kecilangan lampulah di kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman disiplin positif untuk tugas aksi nyata modul 1.4 tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 Eka Lisa Herawati dan Ibu Norasana. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga presentasi calon guru penggerak oleh Eka Lisa Herawati, acara keempat presentasi calon guru penggerak oleh Ibu Norasana, kemudian acara 5 penutup. Kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada Ibu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu CGB calon guru penggerak, Ibu Eka Lisa Herawati dan Ibu Norasana. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru PTD SDN Kapang. Pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Kedua kalinya selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pribadi sebagai kepala sekolah mendukung apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah ini. Karena apa? Karena walaupun ada sesuatu embel-embel, katanya kalau sudah masuk menjadi guru penggerak ada yang diincar, misalnya menjadi kepala sekolah atau pengawas atau yang lainnya. Nah, itu semua adalah demi untuk kemajuan sekolah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bukan guru penggerak? Nah, untuk yang bukan guru penggerak itu sama-sama bisa belajar melalui yang lain, yaitu mungkin melalui PMR dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah kami sudah dibentuk
belajar PTD SD Tampang. Nah, ini sebagai warga untuk bersama-sama memajukan para guru yang ada di sekolah ini. Tentu saja akan dibimbing dan ditalakan oleh Bapak Ibu selaku guru penggerak. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Kalau melihat judulnya, yaitu disiplin positif. Kami semua juga mungkin bingung apa itu disiplin positif. Nah, mungkin sedikit kami akan menjelaskan bahwa disiplin positif ini didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Mungkin itu singkatnya. Bagaimana cara menerapkannya di sekolah kita? Nah, cara menerapkannya mungkin antara lain, ini contoh sedikit aja, membuat kesepakatan kelas. Jadi kita berharap bahwa anak-anak murid kita ini melakukan kegiatan yang belajar tetapi tidak dipaksakan, dengan kesadaran sendiri melakukan kegiatan pembelajaran yang positif. Kemudian selain itu mungkin ada kesepakatan kelas dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru. Misalnya kalau sudah jam 8 waktunya berbaris, kemudian jam 10 waktunya istirahat, atau setelah masuk berdoa bersama dan sebagainya. Kemudian cara untuk menerapkan budaya disiplin positif ini di dalam kelas juga bisa selain kesepakatan kelas, bisa juga kesepakatan kelas ini juga membantu guru untuk meringankan tugasnya, karena seolah-olah anak juga ikut bertanggung jawab untuk kemajuan sekolahnya. Nah, bagaimana cara menerapkan pada anak sendiri? Nah, buat aturan bersama, mungkin itu intinya. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti Ibu CGP akan menjelaskan panjang lebar tentang disiplin positif. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus sehingga bisa menularkan pengalaman dari Ibu sebagai calon guru penggerak ini ke kawan-kawannya, sehingga tidak hanya kelas yang gurunya sebagai calon guru penggerak, tetapi juga semua kelas yang gurunya bukan calon guru penggerak, sehingga kita bisa berkolaborasi melalui kegiatan ini ataupun komunitas belajar yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku kepala sekolah. Salah hilaf mohon maaf, dan ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari kepala sekolah. Cara selanjutnya yaitu presentasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Lisa Herawati dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
kita kesehatan, panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi di ruang kelas sekolah kita dalam acara aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif modul 1.4. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Tampang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN Tampang. Pada hari ini saya akan melaksanakan presentasi tentang disiplin positif. Di sini saya cuma sharing ya Bapak Ibu. Di sini saya bukan menggurui, bukan. Cuma di sini saya cuma berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang disiplin positif yang pernah saya pelajari. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang memiliki akhlak yang mulia dalam hubungannya Tuhan yang Maha Esa adalah pelajar yang memahami ajaran agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen utama akhlak ini, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam, dan akhlak terhadap negara. Nah, di sini konsep budaya positif. Nah, budaya positif merupakan pelepasan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika diterapkan dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi gambarannya tuh kalau disiplin positif itu kita melaksanakan kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah ya. Kemudian di sini ada konsep budaya positifnya. Jadi ada beberapa bagian di dalam budaya positif itu. Yang pertama yaitu disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif, disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah suatu cara untuk pendekatan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin positif di sini kita itu jika ada peserta didik kita atau murid kita melakukan kesalahan, di situ kita tidak menghukum ya, tapi diberi pengertian, kita bawa diskusi dan bagaimana dia itu bisa mencari jalan keluar dari kesalahan tersebut. Jadi kita tidak perlu menghukum dan tidak perlu memberi penghargaan. Jadi
kesadaran itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mulia, mandiri, berkarakteristik dan berkebinekaan global. Bapak Ibu pasti sudah tahu yang ini ya. Oh, ada yang gotong royong dan kreatif. Ini sudah sering kita dengar ya Bu ya. Kemudian langsung ke kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang memerlukan hal ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Di sini dibagi nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu seperti apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi semua makhluk hidup memerlukan ini ya. Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Semua manusia atau semua makhluk hidup ingin dikasih dan disayangi, rasa diterima, diperdulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Seperti kita saat ini kan, di sini saya merasa rasa diterima, kemudian kerjasama dari Bapak Ibu juga. Jadi di sini adalah kebutuhan dasarnya kasih sayang. Kemudian penguasaan. Di dalam diri manusia itu pasti ada rasa ingin berkuasa, seperti harga diri, keamanan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan ya. Pasti kita ingin kalau teman kita kan peduli dengan kita ya, diakui secara teman, bukan diremehkan ya. Itu termasuk ke dalam penguasaan. Kemudian ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencobai hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi sini kebebasan bukan yang sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan namun masih terkendali ya, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Yang terakhir kesenangan. Nah, semua makhluk hidup pasti ingin merasa senang. Tidak ada orang yang ingin sedih. Di sini contoh dengan kesenangan yaitu bisa bermain, humor, belanja, jalan-jalan dan tertawa. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap murid, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita membantu pada anak kita untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam hati para peserta didik mereka, para peserta didik kita ya, sehingga dalam dirinya tuh muncul kesadaran bahwa oh ini hal yang baik, jadi saya harus melakukannya. Oh ini hal yang tidak baik, saya tidak boleh mengerjakannya atau melakukannya. Setelah itu ada motivasi perilaku manusia ya. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian itu secara ekstensif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah intrinsik
Itu hukuman, motivasinya berasal dari luar atau berasal dari kita ya. Dengan begitu kan dia besok takut. Aku nanti kalau dia besok terlambat, ibu guru mau menghukum, berdiri di depan kelas. Itu namanya motivasi dari luar. Kemudian yang penghargaan juga. Nanti kalau nilaiku tinggi-tinggi, aku akan dapat peringkat, aku akan dapat hadiah. Nah, itu juga motivasi dari dalam luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, ini yang diinginkan dalam disiplin positif, yaitu kesadaran yang tumbuh dari diri mereka ya. Misalnya hari ini terlambat. Nah, seperti apa Bapak dan Ibu guru ini berdiskusi dengan anak murid kita supaya tumbuh dari kesadaran dirinya itu bahwa memang terlambat itu tidak boleh dilakukan atau hal yang tidak baik untuk dilakukan. Jadi besok dia itu tidak terlambat lagi, namun itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena hukuman yang diberikan Bapak Ibu guru. Ya, jadi dia melaksanakannya dengan kesadaran diri dan kerelaan hatinya. Ada juga motivasi perilaku manusia. Berdasarkan ketiga alasan dalam teori motivasi tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut pendisiplinan dengan motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan murid menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara. Dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter murid menjadi lebih kuat. Jadi misalnya hukuman itu tidak diterapkan lagi, mungkin besok-besoknya dia akan terlambat lagi atau melakukan kesalahan yang sama. Berdasarkan teori motivasi yang tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan teori motivasi yang ketiga, yaitu menumbuhkan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya dan motivasi internal ya. Motivasi internal lebih berjangkau lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin pada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi sebenarnya anak itu bisa berubah tuh karena dirinya sendiri. Hukuman atau penghargaan dari guru itu adalah motivasi yang dari luar. Itu bisa juga mempengaruhi motivasi dalam diri. Tapi sebenarnya yang dari dalam diri itu yang membuat anak itu lebih kuat ya. Kalau penghargaan dan hukuman tadi hanya bersifat sementara. Di dalam sekolah atau di dalam negara kita ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya ini kurang lebih saja, cuma ada perbedaan-perbedaan yang mendasarinya ya. Kalau dari segi hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman berasal dari guru, bersifat satu arah, berubah